Bahkan kalau Ramadan fasting, di balik tadi kedekatan sama Tuhan itu akan lahirlah ada manfaat-manfaat yang bisa lebih dari manfaat intermittent fasting. Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sobat saya semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama sobat saya semuanya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan intermittent fasting dan juga puasa Ramadan. Telah hadir bersama kita narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof, apa kabar Prof? Kabar baik, Kak Suci gimana? Kabar baik juga Prof, sehat Prof? Alhamdulillah. Nah Prof, di episode kemarin kita udah bahas cukup banyak juga Prof tentang intermittent fasting. Nah sekarang jika dibandingkan dengan puasa Ramadan nih Prof, apa ada perbedaannya Prof? Intermittent fasting dan puasa Ramadan? Iya, pasti ada bedanya ya. Di samping kesamaannya sama-sama menahan diri ya. Perbedaannya bisa kita lihat dari asal muasalnya nih. Kalau intermittent fasting kan ini berasal dari pengalaman manusia, kemudian riset, evidence dari berbagai kajian. Bisa juga mungkin dulu nenek moyang periset ini diawali dengan melihat ada ajaran agama tertentu ya. Tapi yang jelas karena dia kan tidak ada ajaran religi tertentu ya. Sedangkan kalau yang Ramadan fasting ini kan memang bagian dari asal muasalnya karena perintah dari Tuhan dalam agama Islam misalnya ya. Sebenarnya hampir semua agama saya lihat itu ada, terutama agama-agama samawi ya, yang juga punya anjuran untuk berpuasa. Hanya waktu demi waktu ada modifikasi kan. Kalau kita lihat sejarah Nabi Musa, Moses itu kan puasa, tidak makan, tidak minum 40 hari lama-lama mendekatkan diri pada Tuhan untuk menerima Ten Commandment gitu ya. Nabi Daud juga melakukan puasa. Bahkan dalam beberapa buku sejarah saya baca bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga, tiba di bumi, dia puasa beberapa hari. Entah itu karena stres di alam yang baru, belum bisa makan. Mungkin juga belum kenal ya, apa ini yang bisa dimakan, apa yang tidak. Jadi sejarah puasa secara religius sudah tua sekali. Ya, saudara-saudara kita umat Kristiani juga kan ada puasa yang dilakukan pada event-event tertentu, dan Nabi Isa juga kan punya juga mempraktekkan puasa. Oke, jadi kalau Ramadan fasting bagian dari nilai religi asal usulnya. Itu beda pertamanya satu background pengalaman dan riset, evidence. Kemudian ini karena religi. Kedua kalau kita lihat tujuannya. Kalau intermittent fasting itu tujuannya selalu dikaitkan dengan aspek sehat. Umumnya orang-orang yang intermittent pasti karena ingin lebih sehat. Mungkin dia udah masalah berat badan, mungkin dia udah masalah timbunan lemak, dia udah masalah kolesterol, udah masalah diabetes. Niatnya bukan untuk mendekatkan diri pada Tuhannya, untuk mencari taat pada Tuhannya, takwa, untuk menerapkan, menguji kesabaran dan kedisiplinannya. Bahkan kalau Ramadan fasting, di balik tadi kedekatan sama Tuhan itu akan lahirlah ada manfaat-manfaat yang bisa lebih dari manfaat intermittent fasting, tergantung cara melaksanakannya. Bisa juga nggak dapat manfaat kesehatannya karena cara menerapkannya nggak baik dan benar. Tapi ada peluang di sana. Sama-sama bisa manfaat seperti intermittent fasting bisa. Tapi yang tadi purpose atau tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kalau orang kan seringkali kalau berdoa itu kan mendekatkan diri pada Tuhan supaya lebih besar untuk peluang dikabulkan. Kan Nabi Musa juga gitu kan, Nabi Daud juga kan gitu dalam sejarah
puasanya untuk ingin mendekatkan diri pada Tuhan dan harapannya, doanya bisa cepat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau dijabah katanya. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat dari sisi durasi. Ya, intermittent fasting ini durasinya ya tergantung hasil penelitian, bisa bermacam-macam ya, ragamnya banyak sekali. Bahkan awalnya nggak terstandar, sekarang dicoba distandarisasi. Ya, tapi juga kan karena tujuannya tidak untuk sehat kan beda. Untuk menurunkan kolesterol beda, nanti untuk misalnya tadi regenerasi sel untuk detox beda lagi, tadi hanya sekedar menurunkan berat badan. Tapi kalau religious, karena itu diatur di dalam kitab suci, ya, termasuk bagaimana dipraktekkan oleh para nabi. Dalam Ramadan fasting berarti dipraktekkan Nabi Muhammad. Ini kan jelas, nggak bisa diotak-atik ini. Wah kan, saya sahurnya jam 6 aja deh, sahur jam 8 aja, bisa kan? Nah kalau intermittent fasting, itu kan bisa. Oh saya skip lunch, oh saya skip dinner, ya kan? Bisa. Ya, jadi yang diatur waktunya. Nah ini dari sisi durasinya, bahwa memang Ramadan fasting pun durasinya bisa berbeda antar lokasi karena perhitungannya kan bukan perhitungan bulan ya, di mana posisi matahari dalam arti bukan posisi matahari di mana kita berada di mata matahari itu kan. Bagaimana matahari terbit tadi jamnya akan berbeda. Kalau saya lagi di dekat ke kutub utara, sementara matahari lagi selatan, panjang sekali di sana malamnya. Sementara di dekat selatan tuh siangnya panjang banget gitu. Sedangkan rumusnya kan by syar'i mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi nggak bisa jendela makan 5 jam aja tetap itu 6 jam enggak kan? Itu dari durasi. Dari sisi frekuensi beda. Ya kalau tujuan kesehatan tercapai udah berhenti. Misalnya tadi ingin menurunkan berat badan 5 kilo, udah tercapai. Sudah dia tinggal memaintain kan dengan gizi seimbangnya. Kalau ini namanya ibadah, Ramadan tiap tahun diwajibkan lagi, sebelum sampai meninggal ya, kecuali lagi sakit kan gitu. Jadi dari sisi frekuensinya juga beda. Nah, dari sisi cara. Ya, ada tata caranya. Ada cara kita to break the fast-nya beda kan. Ada doanya. Memulainya ada niat, ada berniat ya. Kemudian tata cara sahurnya dibatasi, nggak boleh lebih dari jam sekian. Apa yang dianjurkan ketika berbuka juga terstandar. Orang di Amerika melaksanakan Ramadan sama, dianjurkan tetap ya dengan buah korma kan gitu ya. Kalau enggak ya silakan air putih. Tapi kalau intermittent fasting to break the fast, intermittent fasting di Eropa sama di Papua ya beda ya. Ya ada yang sukanya dengan kopi di breaknya, ada yang suka dengan air putih, ada yang dengan buah, ada yang dengan langsung makan. Nggak ada bahwa itu bisa distandarisasi, boleh-boleh aja kan. Tapi awalnya kan begitu ya. Nah kita juga bisa lihat dari sisi manfaat atau dari sisi cara juga ya. Cara puasa intermittent itu kan hanya menahan diri tidak makan dalam jangka waktu tertentu atau menahan diri tidak makan dan minum. Sementara kalau Ramadan itu kan nggak makan, nggak minum, tidak boleh sesuatu yang ditelan dimasukkan, even itu obat. Oh kalau orang intermittent suplemen ada ya. Kemudian juga tidak boleh bergunjing, menjelek-jelekkan orang. Jadi emosinya juga ditahan, dikendalikan. Kalau ini kan emosinya nggak bebas. Dan juga dari semua yang membatalkan. Dari semua yang membatalkan banyak sekali. Jadi artinya kalau orang Ramadan fasting harusnya dia bisa mengendalikan stres. Bahkan dianjurkan banyak ibadah, berarti kan stresnya juga terkendali. Kalau intermittent fasting nggak ada disuruh ibadah, nggak ada suruh berdoa, nggak ada. Itu bisa jadi orang intermittent fasting tapi marah melulu. Ya, kortisolnya naik itu. Kalau kortisol naik itu testosteronnya nurun. Kalau dia pria itu tambah loyo itu. Testosteronnya ya, kalau marah-marah melulu. Nah, jadi
beda kan. Ini totalitas ini yang Ramadan fasting. Sebenarnya yang intermittent fasting biasa ya partly lah, sebagian ya, hanya apalagi yang nggak tahan tidak minum kan. Maunya hanya nggak defisit kalori aja, maunya minum terus aja gitu kan. Jadi itu, nah belum lagi dari sisi social engagement ya, keterlibatan di dalam sosial. Ramadan fasting ini menggerakkan hubungan-hubungan sosial. Orang tadinya nggak tiap hari sholat ke masjid taraweh, sekarang dia datang taraweh. Itu kan social engagementnya makin kuat. Orang tadinya jarang bersedekah, ketika bulan puasa karena pahalanya besar dianjurkan dia bersedekah. Ini orang intermittent fasting yang jadi termotivasi bersedekah. Sama-sama bisa ngirim, sama-sama bisa simpan uang. Sini defisit 500 kalori kan berarti nyimpan uang deh. Ya, sini juga harusnya bisa. Cuman kenyataannya seringkali emosinya nggak terkendali, makannya macam-macam, uangnya habis banyak juga. Apalagi saat Lebaran dan menjelang Lebaran. Iya, betul. Nah itu jadi aspek sosialnya beda. Tapi kalau yang baik dan benar, ini sebenarnya aspek sosialnya lebih dahsyat ini tadi puasa Ramadan. Kemudian ada aspek bonus. Aspek bonus apa itu, Bu? Ya di sini kan dapat pahala. Iya, betul. Di sini kan nggak dapat pahala. Ya, hanya yang penting targetnya lansing. Ya kalau tercapai. Ya, kalau enggak. Ini udah dapat pahala. Bukan Pak. Pahala yang utama, bonusnya lansing kan gitu ya. Bonusnya sehat. Nah, jadi manfaat, kalau totalitas tentunya dari sisi manfaat akan berbeda, tapi manfaatnya akan tergantung pada cara melaksanakannya dengan baik dan benar. Jadi ada kesamaannya, sama-sama menahan, tapi berbeda, banyak perbedaannya. Banyak perbedaannya. Harusnya ya dampak dari puasa Ramadannya lebih dahsyat. Karena apa? Kalau kita tahu. Nah, saya jadi ingat itu di surat Al-Baqarah ayat 184 ujungnya. Wa antasumu khairul lakum, bila kamu melaksanakan puasa itu lebih baik bagi kamu. Tapi ada syarat lagi. Jika kamu mengetahuinya. Nah, sekarang sahabat sehat mengetahui nggak tata cara yang baik dan benar, sehingga bisa digunakan bermanfaat selain untuk pahala, selain mendekatkan diri pada Tuhan, selain untuk disiplin, selain untuk menguji kesabaran, tapi juga bisa mengendalikan segala macam ya penyakit. Imunitas juga semakin meningkat. Berarti kan peluang tercegah nih dari berbagai penyakit. Inflamasi, apa itu inflamasi? Penyebab radang dan radikal bebas dalam tubuh kita menurun, tapi juga hati kita semakin bersih karena kan kotoran-kotoran yang toksin yang dikerjakan oleh hati dalam pembersihannya, di hati dan hati melakukan pembersihan itu semakin produktif ketika orang minimum asupan makanannya ketika dia puasa, semakin gampang untuk dibersihkan. Bagaimana caranya nanti bisa kita bicarain lagi. Panjangan ya. Sepertinya juga ada di video-video puasa sebelumnya juga, Prof, ya, untuk anjuran berpuasa. Oh iya, sama salah satu manfaatnya autofagi pernah juga. Autofagi juga pernah ya, kita bahas juga, kita Prof. bahas ya. Di ini podcast yang episode sebelum-sebelumnya bisa sahabat ya seperti ini yang ditayangkan ini. Iya. Nah, kemudian Prof, kan ada perbedaan durasi ya tadi, Prof. Yeah. Nah, apakah ada perbedaan juga dari segi manfaatnya juga, Prof, jika durasinya berbeda? Ya, jadi tergantung sebenarnya kita manfaatnya untuk apa. Kalau hanya tadi untuk mengendalikan lemak tubuh, menormalkan berat badan karena kelebihan lemak, sebenarnya itu satu meal dikurangi, satu sajian makan kan tiga kali sehari. Satu udah kita kurangi siang, asumsinya bahwa sarapan dipercepat. Jadi biasanya sarapan jam 6.30, jam 7 sekarang jadi jam 4. Itu kan sebenarnya sarapan dipercepat. Apalagi kalau sarapannya jumlahnya dikurangi, tambah berkurang dia kan. Kemudian makan malam kan tetap. Hanya sebagian dari kudapan tadi atau makan pagi kita jadikan berbuka. Mungkin hanya satu buah
3 buah kurma gitu. 3 buah kurma atau 1 potong pepaya, 1 buah jeruk misalnya kan. Jadi kan yang absen itu sebenarnya makan siang kan, Iya. kurang lebih lah. Berarti kan kurang lebih 1/3 dari total asupan zat gizi kita, terutama kalori tadi udah defisit kan. Kecuali kalau orang makannya kenyang-kenyangan, sahurnya luar Balas biasa, balas dendam sampai Iya. nggak bisa bergerak ya. Makan malamnya juga udah sahurnya kenyang, makan malamnya kenyang lagi. Sebelum tidur takut lapar makan lagi. Jadi nggak ada defisitnya jadinya kan, maka manfaatnya kan tidak tercapai. tercapai. Jadi selain durasi juga perlu diperhatikan ini ya Prof. Jadi durasi yang hanya rata-rata di Indonesia kan 14 jam, 12 sampai 14 jam ya. Tergantung mulai sahurnya lah. Jadi sebenarnya kita bisa juga bagaimana bergerak sedikit di sahur. Meskipun tidak selalu mengikuti sunnahnya kan sahur itu diperlambat. Kalau kita ingin ngambil jendela 16 jam sambil Ramadan, kita laksanakan intermittent fasting yang jendela 8 jam makan, 16 jam puasa. Itu kan bisa. Kalau sahur kita misalnya jam 2. Lebih awal gitu. Ya. Jam 2 subuh sampai jam 6 sore, jam 6 lewat 8 sekarang berbuka. Itu kan sudah 16 jam kan. Jadi bisa sambil puasa 16 jam. Kalau kita tinggal di daerah kutub utara pas matahari lagi di selatan. Saya pernah di Denmark, Skandinavia bulan puasa. 20 jam puasa. Hanya jendela makannya hanya 4 jam. Jam 10 malam, jam 22 baru berbuka. Karena masih terang sampai jam menjelang 10 malam masih terang. Terus nanti menjelang jam 2 kita udah sahur. Rasanya seperti apa tuh Bro? Nah kebetulan suasananya itu kan agak-agak dingin ya, nggak panas ya. Bahkan kita punya lapis waktu itu saya di sana tidak winter sih ya. Kalau winter tentu orang sudah pasti pemanas khusus ya di rumah dan bajunya khusus. Hanya tambah 1 lapis saja saya suhu sekitar 18 derajat waktu itu. Saya berapa hari? 5 hari di sana. Saya lihat saudara-saudara muslim di sana, ada juga mahasiswa program S3 yang muslim yang jemput saya waktu itu ke bandara. Gimana puasa sini? Kami puasa Pak, jam berapa nih Mama? Sebelumnya sih udah saya pelajari juga, saya ngetes sanggup nggak dia. Saya sanggup. Loh, dia mahasiswa sanggup, masa saya enggak? Saya coba. Bisa Bro. Bisa. 20 jam. Nah, saya mikir kalau kita merasa sulit saat itu, sebenarnya hikmah puasa tadi jadi nggak dapet. Iya. Karena apa? Karena kembali ke autofagi. Autofagi tadi kan kalau kita sudah puasa 13-14 jam, terus berkali-kali. Jadi paling nggak dilakukan 4-5 kali, ya itu baru terangsang terjadi autofagi tadi. Jadi buat orang di daerah yang saya katakan tadi, Skandinavia, Denmark, berarti di autofaginya luar biasa. Harusnya mereka tampak lebih sehat, lebih ceria, sel-selnya bagus gitu ya, peremajanya terjadi. Bayangkan 20 jam. Kan setelah 13-14 jam tuh 3-4 kali berturut-turut, setelah itu mulai tuh terjadi autofagi. Kalau nggak jelas tonton nanti ada autofagi ya di Linisiat Podcast. Intinya bagaimana mengurangi racun tubuh dan peremajaan sel terjadi. Jadi tampak lebih awet muda. Bagi sobat sehat yang mau tampak lebih awet muda ya Prof, bisa tidak hanya tampak, juga energik jadinya, kayak anak muda. Ya usianya jadi lebih muda. Prof, jadi sebetulnya puasa Ramadan pun bisa diakali ya Prof, bisa. Ya tapi jangan diakali, lantas ngakali Tuhan. Artinya bisa kita atur, supaya juga bisa lebih dari menahannya 14 jam. 14 jam itu kan kalau kita hitung tadi, andaikan kita sahurnya jam 5 ya, berbukanya jam 5, sekarang nggak boleh jam 4.30 ya, iya, 4.30 sampai jam 6 sore lebih sedikit. Nah itu aja kita udah 13,5 jam ya. 13.
Iya. Apalagi ya kadang orang kan kebangun jam 2, nunggu lama lagi sahur gitu kan. langsung sahur. Itu kan udah Udah 16 jam deh. lebih dari 13 jam ya, Prof. Ya, baik, Prof. Nah, Jadi bukan berarti kita menolak sunnah ya, ini kebetulan aja barangkali terjadi. Kadang-kadang ada loh, saya pernah terjadi, hampir setiap puasa pernah kejadian nggak kebangun sahur. Itu berarti gimana itu? One meal a day kan berarti? gak makan seharian. Iya, biasanya setelah tarweh ya jam 9, jam 10 masih ada kudapan makan buah, udah istirahat. Berarti itu 20 jam itu puasanya. Karena Tuhan takdirkan nggak kebangun. Dulu rasanya nyesel banget. Kok Tuhan nggak bangunkan? Kok ini keluarga nggak bangun? Ternyata itu salah satu cara Tuhan. Itu otofagi kita jadi. Dan sebagusnya itu terjadi setelah puasa 20 gitu ya. Karena itu udah puncak-puncak untuk terjadi otofagi. Kalau itu terjadi hari pertama nggak ada manfaatnya. Belum ada manfaatnya. Jadi nggak perlu kita sesali. Kita tidak terbangun sahur tuh, dibalik itu Tuhan ngasih hikmah. Jadi kita syukuri. Tapi jangan sengaja. Tanda kita upayanya apa? Setel jam, wake up atau HP untuk wake up call ya. Kalau nggak kebangun juga berarti udah takdir gitu. Saya juga pernah sih, Bro, kelewatan sehari. Pernah, hampir setiap puasa ada kejadian pada diri saya. 1, pernah 2. Pernah 2 juga, Bro. Tapi ya kita syukuri aja ya, Bro. Nah, Prof, seberapa maksudnya kan kita puasa 30 hari, Prof. Seberapa besar sih cadangan energi kita gitu, Prof, hingga bisa berpuasa 30 hari ini? Ya, sebenarnya kan kita berpuasa itu bisa saja asupan zat gizinya sama dengan tidak berpuasa bisa. Tapi kita agak merasa kekenyangan atau kita makannya beberapa kali tuh sebelum tidur. Tapi kan itu bukan tujuan untuk mendapatkan manfaat di luar pahala. Pahalanya kan mata Tuhan sama aja kali ya. Yang penting kan tadi dilewati antar sahur sama berbuka. Ya, terus ada ibadah di dalamnya. Tapi ketika tadi kita bisa mengurangi defisit energi tadi, 1 piring saja dari makan biasa. Apalagi kalau sampai 1,5 piring, 2 piring dikurangi dari makan biasa. Itu setelah 3-4 hari puasa itu akan mulai dirasakan kerja detox manfaat tadi. Nah, cadangan di tubuh kita, katakan Kak Suci nih ya, saya duga aja deh ya. Kalau Kak Suci katakan 60 kilo, nah ada 25%. Kalau Kak Suci kan normal nih, orang wanita normal tuh 25% sampai 30% ada lemak dalam tubuhnya. Dari 60 ambil 1/4-nya 25%. Ada 15 kilo lemak di dalam tubuh Kak Suci. Kalau pria itu hanya 20%. Karena wanita memang diciptakan Tuhan lebih banyak estrogen, lebih banyak lemaknya. Termasuk di pantat kan, di paha. 14 kilo. Kita separuh aja dari cadangan itu. Kalau dihabiskan kurus kerempeng nanti habisnya. Atau nggak usah separuh deh. 5 kilo aja. Meskipun udah normal, tapi normalnya itu kan masih ada ditarik ke bawah tuh. Seperti indeks massa tubuh tadi. Antara indeks massa tubuh dari 23 ke 18 kan masih normal, 20 kan masih normal. Jadi turunkan 3 skor indeks massa tubuh itu bisa sekitar 5 kilo misalnya. 5 kilo 1 kilo 9.000. 90.000 ya. Kan 1 gram yang 99, 1 kilo 9.000 ya. 5 berarti 45.000 ya. 45.000 kilokalori. Kalau 5 kilo aja diambil dari cadangan yang tadi 15 kilo. Dibagi 30. Berarti 150 kilokalori. Jadi kalau Kak Suci nggak nyenek saja, itu kan 150 kalori setara snack ya, atau setara dengan 1 mangkok cendol. Atau 1 gelas cendol, atau 1 gelas bubur kacang hijau, atau 3 potong tahu dan tempe goreng gitu ya. Hanya dengan mengurangi gitu
itu hanya terkuras hanya 5 kilogram. Berarti masih tetap normal, badan terasa ringan gitu kan. Nah, tapi kalau ingin lebih kurus lagi teman, nanti dia nggak sehat. Ya. Masih berapa hari cadangan bisa kita hitung. Kalau Kak Suci misalnya sehari katakan santai-santai 1.500 kilokalori sehari. 45.000 itu berarti puasa 30 hari. Langsung kurus kerempeng. Lemaknya terkuras 15 kilo. Karena kita tetap butuh 1.500, tapi kita nggak makan. Jadi nggak makan sebulan bisa. Loh, Nabi Musa aja 40 hari. Iya, bro. Ya. Tapi ya kita kan tujuannya kan juga menjaga kesehatan, jangan sampai membuat kondisi-kondisi ekstrim ya. Itu kan perlu ada pemeriksaan kesehatan dulu, konsul dulu kalau mau kondisi-kondisi ekstrim. Ya, baik, seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Hadin atas pembahasannya episode kali ini untuk perbedaan antara puasa Ramadan dan intermittent fasting ya. Tadi ada beberapa perbedaan juga, bisa Sobat Sehat simak. Baik, itulah tadi podcast kita bersama Prof. Hadin. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil untuk Sobat Sehat semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share juga subscribe ya Prof. Ya, terima kasih. YouTube Lini Sehat untuk episode selanjutnya mungkin terkait gaya hidup sehat. Nah, stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.